Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Materinya tentang ta'rifun Rasul, pengertian Rasul atau mengenal Rasul. Minggu lalu kita belajar mengenal Al-Quran. Hari ini kita belajar mengenal Rasul. Sebelumnya kita perlu flashback sedikit ya tentang keberadaan para Rasul. Jadi highlight dulu. Pentingnya keberadaan para Rasul itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang Allah dan pedoman hidup. Keberadaan Rasul sangat diperlukan oleh manusia karena ketiadaannya berakibat kekacauan di berbagai bidang. Jadi keberadaan Rasul adalah nikmat yang terbesar bagi manusia. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya kita di dunia ini itu tidak ada aturan yang baku. Misalnya ada Al-Quran saja gitu ya, ataupun ya misalnya ada Al-Quran saja gitu, tapi tidak ada yang menjelaskan isi Al-Quran itu yang benar seperti apa. Semua akan membuat tafsir masing-masing, semua akan membuat definisi masing-masing yang nanti malah jadinya nggak tahu gitu yang benarnya seperti apa. Nah, Rasul ini datang untuk membawa petunjuk itu gitu. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan gitu. Jadi kita tidak hanya melihat dari kata-kata ataupun tulisan, tapi kita bisa melihat langsung gitu. Oh, Rasulullah tuh dulu seperti ini dalam menjalankan Al-Qur'annya. Karena beliau tuh ya akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Para Rasul memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, atau sirotol mustaqim, bukan jalan yang menyimpang dan sesat. Pedoman hidup itu adalah Islam. Inilah yang mesti diikuti dan jangan mengikuti pedoman yang lain karena akan menyimpangkan dari jalur yang benar. Contoh pelaksanaan, tadi saya sudah sebutkan sebetulnya, para rasul tidak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis saja, tetapi mereka menerapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup itu. Kita disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, karena akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, jadi ternyata itu adalah hadis riwayat Ahmad. Nah, berkat petunjuk Rasul juga, manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Sembahlah aku saja, aku di sini adalah Allah. Beribadahlah dengan memurnikan ketaatan. Jadi ini di materi yang sebelum-sebelumnya kita sempat menyinggung bahwa manusia itu kecenderungannya adalah berbuat kebaikan dan keburukan itu. Dan ketika manusia berbuat kebaikan, sebetulnya pasti dia akan merasa pada satu titik dia membutuhkan sosok makhluk gitu yang lebih tinggi dari dia gitu. Dia akan mencari-cari jawaban sebenarnya hidup dia ini untuk apa, tujuan hidup dia itu untuk apa, untuk siapa dan seterusnya. Dan beberapa orang mengkaitkan itu dengan agama gitu. Dia menemukan agama, kalau misalnya dia menemukan Islam gitu, maka dia akan mendapatkan jawaban yang benar gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya mengandalkan akalnya dirinya sendiri saja, gitu, dia bisa jadi hanya ya mengandalkan pikirannya saja gitu. Dia menebak-nebak siapa pencipta dia gitu. Dia menebak-nebak siapa dirinya sebenarnya, bagaimana jati dirinya. Gitu. Dan itu yang bisa menimbulkan kesesatan itu. Jadi dia mencari jawaban sendiri malah nggak jelas gitu ujungnya. Nah, dengan adanya Rasul gitu, Rasul tuh ngasih petunjuk pada kita gitu. Kamu kalau mau tahu gitu ya, kamu tuh tujuan hidupnya jadi apa, nanti akhir hidup kamu akan kemana dan seterusnya itu ya Rasul yang memberikan petunjuk itu. Jadi ya bersyukurlah gitu kita dapat mengenal Allah melalui Rasul.
Dan Rasul pun mencontohkan itu. Ketika kita sudah tahu pencipta kita siapa, dan ternyata tujuan hidup kita itu untuk beribadah, Rasulullah mencontohkan itu bagaimana cara beribadah yang benar. Gitu. Jadi beribadah tuh ya ada contohnya gitu ya, nggak asal-asalan nebak sendiri saja. Nah, cuma mungkin kalau sekarang ini agak apa ya, banyak ya beberapa kalangan gitu ya di antara kita gitu ada yang seolah-olah mengatakan itu ketika misalnya suatu ibadah gitu ya atau suatu ya katakanlah ibadah gitu ya itu tidak ada contohnya sama oleh Rasul itu tuh langsung disalahkan secara total gitu. Misalnya ini bid'ah dan sebagainya gitu. Padahal bisa jadi belum tentu seperti itu gitu. Pemahaman kita saja yang belum nyampe gitu. Ya misalnya aja nih ya sholat sholat tarawih berjamaah gitu. Itu kan sebetulnya baru mulai membudaya itu kalau tidak salah pada saat zaman Umar kalau tidak salah itu. Jadi eh, ya itu kan nggak dibudayakan oleh Rasul itu. Rasulullah tuh dulu bahkan nggak setiap hari kan sholat taraweh di masjid gitu ya. Takutnya nanti malah disangkanya wajib gitu. Takutnya berjamaah taraweh itu wajib gitu. Karena Rasul itu tidak mencontohkan seperti itu. Tapi ternyata itu baru dilaksanakan pada saat maksudnya boomingnya ya pada saat masa Umar gitu. Dan itu kan bukan berarti sholat tarawih berjamaah jadi bid'ah gitu kan jadi sesuatu yang salah. Jadi ini juga harus kita hati-hati gitu ya. Wewenang kita tuh sebagai seorang eh, pembelajar gitu ya. Ya sama-sama belajar saya juga gitu. Kita ini bukan ulama gitu. Kita ini bukan seorang mufti yang membuat fatwa gitu. Ini salah, ini benar gitu. Tapi kita tuh yang ngikut aja ulama gitu. Ulama tuh mengatakan seperti apa. Jadi nggak usah jadi netizen gitu ya yang tiba-tiba ngomenin di kolom-kolom komentar gitu. Ini bid'ah dan sebagainya gitu. Padahal kita belum benar-benar mengerti apa yang kita baca gitu, apa yang kita dengar. Lanjut nabi dan rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang diceritakan, sebagiannya lagi tidak diceritakan. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini memilih hadis riwayat Imam Ahmad sebagai sahih, tetapi konteks riwayat Imam Ahmad lebih kuat dan lebih berhak untuk dinilai sahih. Semua perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini tidak ada masalah. Nah, jadi ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Zar, hadis yang panjang disebutkan bahwa Abu Zar bertanya, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah bersabda, 124.000. Para rasul dari jumlah itu adalah 315, jumlah yang cukup. Jadi menurut hadis ini gitu ya yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu banyak sebenarnya nabi dan rasul gitu, tapi nggak semuanya itu diceritakan itu, nggak semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini nama 25 rasul gitu yang kita ketahui. Jadi ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, apa bedanya Rasul dengan Nabi? Sebetulnya ini juga ada berbagai perbedaan pendapat gitu ya tentang perbedaan Rasul dengan Nabi gitu. Yang saya jelaskan di sini bisa jadi akan berbeda dengan yang kalian temukan di internet gitu atau jawaban oleh ustadz yang lainnya gitu. Ya itu hanya perbedaan definisi saja, tapi ya ini saya jelaskan yang tercantum saja di sini. Rasul itu adalah laki-laki, tidak ada yang wanita. Kemudian Rasul itu adalah pilihan, jadi dipilih Allah gitu ya, Allah yang memilihnya tidak sembarangan. Gak bisa kita ngaku-ngaku jadi Rasul. Gitu. Nah ini dari dulu ya, dari semenjak Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir gitu. Setelah itu tuh masih aja ada orang yang ngaku Rasul gitu, ngaku utusan Allah. Bahkan sampai zaman sekarang kita ini. Banyak ya aliran-aliran sesat yang terjadi sekarang. Nah, yang ketiga Rasul itu diutus dari Allah, ada SK-nya ya, berupa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Rasul juga membawa misi, yakni syariat, dan Rasul itu diturunkan kepada manusia gitu. Sebagian ada yang pada kaum tertentu saja,
dan ada yang seluruhnya atau global, jadi ke seluruh umat manusia. Nah, apa bedanya dengan nabi? Kalau menurut definisi yang di sini, nabi itu berkaitan dengan an-naba atau berita. Jadi nabi adalah menerima wahyu yang berupa berita, bukan syariat atau misi atau bukan risalah. Apakah disampaikan? Tentu disampaikan. Contohnya ini Nabi Yusa bin Nun, penerus Nabi Musa alaihissalam, pemuda yang menemani beliau bertemu dengan Hizir. Kaumnya bertanya tentang kewajiban perang dan penentuan pimpinannya. Allah memberi wahyu kepadanya, lalu disampaikan kepada kaumnya. Jadi yang menyampaikan berita saja. Nah, tapi saya sampaikan lagi ya, ini bisa jadi definisinya berbeda dengan yang lainnya. Kembali lagi ke definisi Rasul yang merupakan pembawa misi, maka Rasulullah akan ya membawa dan atau mengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan risalah atau misi yang dibawa Rasul ini berbeda-beda sesuai kondisi kaum yang dihadapinya. Misalnya, tapi dari keseluruhan misi itu sama, misinya itu sebenarnya tauhid atau yang mengesahkan Allah. Jadi nggak ada gitu sebenarnya Rasul yang membawa misinya itu buat bikin yayasan gitu ya. Misinya itu adalah bikin aliran sendiri. Misinya itu buat memperkaya dirinya sendiri gitu. Nah, itu kalau nemu yang kayak gitu ya harap diwaspadai. Nah, Al-Qur'an menceritakan sebagian misi Rasul, misalnya ada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh berdakwahnya berapa tahun? Ratusan tahun ya. Tapi kaum yang beriman tuh bisa dihitung dengan jari. Kemudian ada Nabi Lut dengan kaum Sodomnya ya. Iya, kemudian Nabi Syuaib adalah kaum yang curang dalam timbangan dan takaran. Nabi Musa menghadapi masalah yang kompleks. Maksudnya ini sebenarnya kaum Bani Israel ya. Sebenarnya kompleks kisah Nabi Musa itu dari semenjak lahir gitu ya, ketemu Firaun sampai jadi nabi, masa mudanya pun kompleks gitu ya, sempat nggak sengaja gitu membunuh orang, kemudian diangkat jadi nabi, ketemu Allah dan seterusnya. Pokoknya kisah Nabi Musa ini sangat banyak di Al-Qur'an. Dan eh, konteksnya pun masih apa ya, masih relevan sebenarnya dengan kondisi yang ada di zaman kita sekarang ini. Karena dia terdapat di Al-Qur'an, kalau dia ada di Al-Qur'an maka konteks dia tuh akan berlaku seumur hidup gitu ya. Jadi ketika kita baca kisah Nabi Musa sebenarnya bukan cuma cerita doang gitu, tapi di situ ada pelajaran itu, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, Rasulullah itu adalah sebagai teladan penerapan risalah. Teori tanpa contoh sangatlah sulit. Nah, misalnya cobalah membuat kapal penghancur es dari kertas. Berikan petunjuknya hanya berupa kata-kata tanpa ada gambar apapun. Berikan petunjuk plus gambar contohnya atau mengikuti langsung dari instruktur tahap demi tahap. Mana yang lebih cepat kira-kira? Pasti yang dicontohkan. Mengikuti contoh hidup gitu. Jadi kalau sekarang mungkin contohnya video tutorial gitu ya. Atau apa misalnya. Ya itulah. Jadi contoh-contoh yang langsung dijelaskan tuh biasanya orang lebih paham. Dan Rasulullah itu itulah fungsinya. Rasulullah itu menjadi contoh teladan bagi pelaksanaan risalah. Nah, sayangnya manusia saat ini gitu ya, kita semua sering lupa gitu. Dan kita memilih teladan yang salah. Manusia tuh emang cenderung meniru yang dianggap lebih daripada dirinya. Tapi kadang yang dianggap lebih dari dirinya ini bisa jadi malah salah gitu. Misalnya nenek moyangnya, yang mereka nenek moyangnya malah masih nyembah batu, nyembah pohon, terus kita ikutin gitu ya, itu kan salah gitu. Atau ke artis-artis gitu ya, main bola, politikus, orientalis, eh, yang kayaknya bahasanya keren gitu ya, nge-tweetnya bagus gitu. Kalau bikin caption bagus gitu. Tapi kalau misalnya eh, yang namanya manusia gitu ya, bisa aja dia punya kesalahan gitu. Eh, dan nggak ada istilahnya idola yang benar-benar sempurna itu kecuali Rasulullah gitu. Kalau misalnya kita salah gitu teladannya gitu ya, memilih artis gitu ya, artisnya masih mending kalau artisnya yang bener gitu ya. Kalau artisnya yang
mabok-mabokan gitu ya, yang di campaign-nya itu judi gitu, zina, ya kalau kita meniru dia gitu ya itu kita jadi terbawa oleh arus. Nah, dari teladan kita beralih ke tanda kerasulan. Hmm, Kepada para rasul Allah memberikan tanda-tanda kerasulan kepada mereka. Jadi ya ini ya sebenarnya relate dengan yang tadi gitu agar kita tidak terkecoh dengan pengakuan orang-orang yang palsu gitu mengaku sebagai nabi palsu. Nah, ada sifat-sifat asasi atau sifat yang ada pada diri Rasulullah gitu agar kita tidak terkecoh gitu pada orang-orang yang mengaku nabi gitu. Dan selayaknya seorang nabi, seorang rasul itu pasti memiliki sifat-sifat yang terpercaya, sifat-sifat yang selalu ada. Nah, ini ada sidik, benar, tablik, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Gitu. Ini sifat rasul gitu ya. Dan mustahil seorang nabi dan rasul berdusta, hitman, menyimpan untuk dirinya sendiri, mengkhianati amanah, dan bodoh. Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Jadi eh, semboyannya adalah Rasul adalah teladan kami. Ar-Rasul kedua tuna. Mulailah dari yang kecil, misalnya makan dengan tangan kanan ataupun mulai dengan yang kanan yang baik-baik gitu ya. Seperti itu. Mukjizat. Mukjizat ini juga sudah saya sampaikan di sebelumnya. Jadi mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mukjizat para nabi sebelumnya itu cenderung fisik gitu ya, tongkat menjadi ular, membelah batu. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizatnya selain yang dapat dilihat dan dirasakan juga berupa Al-Quran. Ini sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada Al-Quran, ada Isra Mi'raj juga sebenarnya mukjizat dari Nabi ya. Bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tahu-tahu ke Sidratul Muntaha, itu kan sebuah mukjizat juga sebetulnya. Terbelahnya bulan, ini juga sebetulnya mukjizat Rasul, menyembuhkan orang sakit juga. Ini kisah dari hadis Rasulullah pernah mengobati beberapa sahabat. Ali bin Abi Thalib pernah disembuhkan matanya dan sembuh tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Juga betis Salamah bin Al-Aqwa dan lainnya. Berita gembira dan kedatangan Rasulullah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW itu di apa ya? Sudah ada spoilernya gitu bahwa akan ada nabi terakhir itu. Dan nabi terakhir itu ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam bahkan di dalam Taurat dan Injil gitu. Jadi udah pada tahu sebetulnya kaum-kaum terdahulu bahwa akan ada Rasulullah terakhir. Gitu. Dan bahkan mereka mengenalnya seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi ini ya misalnya kisah pendeta Bukhara di Syam saat Nabi diajak dagang ke sana oleh pamannya. Ya, mereka tuh kenal gitu bahwa ini tuh ciri Rasulullah. Jadi ini juga perjalanan hidayah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Gitu. Jadi dari apa Taurat bukan Salman tuh nyembah api kalau nggak salah tadi sebelumnya. Tanya ke pendeta, terus pendetanya akhirnya mengarahkan itu bahwa nanti akan ada nabi yang datang. Jadi sebenarnya ahli kitab terdahulu itu udah tahu gitu bahwa kan ada Rasulullah dengan ciri-ciri seperti Nabi Muhammad. Gitu. Ini juga ada suatu kisah ya. Pada suatu hari ia berangkat menuju negeri Syam untuk berniaga. Ketika sampai di dataran rendah negeri Syam, saya ditemui oleh seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab. Lelaki ahli kitab itu berkata, apakah di kalangan kalian terdapat seorang laki-laki yang menjadi nabi? Saya menjawab, ya. Ia bertanya, apakah engkau mengenalnya? Jika aku perlihatkan gambarnya kepadamu, saya menjawab, ya. Lalu ia masukkanku ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya banyak terdapat gambar. Tetapi saya tidak melihat gambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba masuklah seorang lelaki lalu bertanya,
sedang apakah kalian? Maka kami ceritakan kepadanya perihal urusan kami. Lalu lelaki yang baru datang ini mengajak kami ke rumahnya. Ketika saya memasuki rumahnya, saya melihat gambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata dalam gambar itu terdapat gambar seorang lelaki yang sedang memegang tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, siapakah lelaki yang sedang memegang tumitnya? Ia menjawab, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun, melainkan sesudahnya ada nabi yang lain, kecuali nabi ini, karena sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahnya. Dan lelaki yang memegang tumitnya ini adalah khalifah sesudahnya, dan ternyata gambar lelaki itu sama dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis riwayat Tabrani dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Nah, Al-Quran pun ternyata sudah disebutkan dalam kitab sebelumnya. Dan ada berita masa depan juga. Jadi Rasulullah tuh eh, selain punya ciri-ciri gitu yang sudah diketahui oleh umat-umat terdahulu dan ada kabar gembira gitu ya yang diberitahukan oleh umat-umat terdahulu, Rasulullah juga punya mukjizat dan Rasulullah juga bisa mengetahui berita masa depan gitu. Jadi banyak Rasulullah tuh menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya adalah takluknya Konstantinopel dan Roma, kemudian syahidnya Umar dan Utsman, kemudian umat Islam akan seperti buih, Islam akan menjadi asing lagi, Yahudi akan diperangi oleh umat Islam, periodisasi zaman dari zaman Nabi, khilafah, raja menggigit, raja zolim, khilafah, kemudian tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat. Ini kan sesuatu yang saat itu ya bisa dibilang belum terjadi gitu, tapi sedikit demi sedikit tuh mulai terbukti di zaman sekarang ini. Dan juga adalah hasil dari misi-misinya. Nah, Rasulullah itu dengan adanya Rasul terbentuk umat yang terbaik. Kemudian Islam tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Islam berkuasa sebagai guru alam dalam masa yang panjang. Dan kokohnya Islam tuh akan tetap ada gitu sekalipun umat Islamnya mundur. Jadi tujuan materi ini sebetulnya kita bisa mengenal Rasul gitu ya dari mulai definisinya, kemudian ciri-cirinya seperti apa, eh, sifat-sifatnya bagaimana dan eh, apa ya hasil misi dari ketika turun Rasulullah ke muka bumi. Jadi seorang manusia itu butuh yang namanya contoh, butuh yang namanya petunjuk gitu. Dan petunjuk hidup itu ya istilahnya lebih mudah gitu ya untuk dicontoh gitu dibanding hanya teori belaka gitu. Dan Rasulullah itu adalah idola bagi kita semua gitu. Kalau misalnya kita mau hidup selamat gitu ya, ya ikutilah contoh dari Rasulullah. Rasulullah itu eh, apa ya yang paling harus kita berdoa gitu ya, kita mendapatkan syafaat Rasulullah gitu di hari kiamat gitu. Kita nggak eh, Rasulullah tuh orang yang paling sibuk gitu di hari kiamat itu ingin menyelamatkan umatnya gitu. Mana umatku umatku gitu. Yang dulu pun pada saat Rasulullah wafat tuh kan disebut gitu ya umati umati. Eh, kita tuh udah dirindukan gitu oleh Rasulullah gitu. Jangan sampai eh, ketika di hari kiamat gitu Rasulullah tuh malah nggak mengakui kita gitu sebagai umatnya gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya mari sama-sama berdoa gitu, perbanyak sholawat gitu, perbanyak berusaha gitu mengikuti sunnah Rasulullah gitu yang kita bisa gitu, sebisa mungkin yang kita bisa. Gitu. Jadi hal-hal sederhana, ucapkan salam, mulai sesuatu dengan tangan kanan, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.